Selamat pagi, dokter dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Marcel Kurniadi dengan NIM 10/2018-119. Saya dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unprida. Pada malam ini saya akan melakukan simulasi praktikum patologi klinik blok 20 tentang pemeriksaan urin. Sebelum saya memulai, pertama-tama pastikan terlebih dahulu kita memakai APD berupa masker dan handscoot. Pertama yang akan saya lakukan adalah pemeriksaan urin protein urin. Tapi sebelum itu kita harus mengecek dulu makroskopik urin. Kita bagi dua menjadi kita cek kekeruhan dan warnanya. Dimana untuk pemeriksaan kekeruhan ada bening dan keruh. Contohnya seperti ini, ada bening dan keruh. Lalu kita cek warnanya, ada yang bening, keruh, agak kekuningan, agak merah, kecoklatan, lalu ada yang berwarna merah. Barulah kita melanjutkan ke pemeriksaan protein urin. Pada protein urin ini saya menggunakan 3 reagen. Ada asam sulfosalisilat 20%, asam asetat 6%, lalu ada tes SBOC. Yang pertama-tama saya akan mulai. Di sini saya akan simulasikan untuk pemeriksaan protein urin dengan asam sulfosalisilat 20%. Di sini kita memakai 2, jadi urin kita bagi ke 2 gelas ukur. Kita masing-masing 2 cc. Tujuannya apa? Satu untuk sebagai kontrol dan satu yang akan kita uji. Pada yang kita uji di sini, sudah setelah kita tambahkan 2 cc, kita tambahkan 8 tetes asam sulfosalisilat 20%. Saya ibaratkan sudah ada urin dan sudah saya teteskan. Lalu kita bakar di spiritus. Untuk pembakarannya, kita bakar di permukaan, jangan di ujung. Lalu kita goyang-goyang, jangan didiamkan. Setelah selesai, kita bandingkan dengan kontrol, adakah perbedaan warna atau tidak. Di sini kita harus hati-hati untuk pembakarannya. Jangan sampai ada orang di samping, jadi kita arahkan menjauh dari orang, dari diri kita ataupun lingkungan sekitar. Untuk hasilnya sendiri ada positif 1 sampai 4, di mana positif 1 itu hasilnya keruh tapi tanpa keping. Lalu positif 2 mulai ada keping sedikit. Di positif 3 kepingnya sudah agak banyak. Lalu di positif keempat sudah ada gumpalan. Itu untuk hasil pemeriksaan dengan asam sulfosalisilat 20%. Oke, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dengan asam asetat 6%. Berbeda dengan asam sulfosalisilat, kita di sini hanya memakai 1 tabung. Kita isi sampai 3/4. Beratkan urinnya sudah 3/4. Lalu kita teteskan asam asetatnya 2 sampai 3 tetes. Lalu kita panaskan lagi di spiritus dengan tata cara yang sama, safety yang sama tapi berbeda. Kita panaskan di permukaan atas.
bukan jauh. Di sini yang kita lihat adalah perbedaan warna antara atas dan bawah. Jika tidak ada perbedaan warna, hasilnya negatif. Oke, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan protein urin secara kuantitatif menggunakan tes Sbak. Di sini saya ibaratkan saya mengambil urin dari tempat ini, dimasukkan ke albumimeter. Kita masukkan sampai batas U. Lalu setelah sudah sampai batas U, kita masukkan Sbak itu sampai batas R melalui pipet tetes. Lalu setelah sudah sampai batas R, kita tutup. Lalu kita bolak-balikan sebanyak 12 kali. Lalu kita diamkan sampai 18-24 jam. Di sini kita akan lihat presipitatnya. Kita ukur berapa mili. Itu akan menjadi patokan ukuran kita dalam waktu 24 jam terdapat presipitat berapa. Oke, sekarang saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan reduksi glukosa. Di sini saya menggunakan Benedict. Berbeda dengan percobaan pada praktikum protein, di sini yang awal kita berikan adalah Benedict, baru ke urinnya. Di sini Benedictnya dipakai 5 cc atau bisa juga patokannya 1/4 dari tabung. Ini saya perumpamakan Benedict sudah diberikan sebanyak 5 cc pada tabung. Lalu kita berikan urinnya melalui pipet tetes 2-3 tetes. Lalu kita bakar lagi ke spiritus. Cara pembakaran sama seperti pembakaran protein tadi. Bakar, kita arahkan keluar. Pastikan tidak ada orang di samping, karena untuk menghindari bibi yang menutup sampai ke orang lain. Kita lihat sampai dia mendidih. Lalu setelah mendidih, kita kocok sedikit. Bisa juga menggunakan pemanas air. Adalah pemanas air tersendiri. Setelah kita panaskan juga perlu dikocok sedikit. Untuk hasilnya sendiri, kalau tidak ada perubahan tetap warna biru, itu hasil negatif. Lalu akan ada positif 1, 2, 3, itu sampai ke warna merah bata. Jadi kalau sudah ada perubahan ke warna hijau, itu sudah positif dan mungkin ada perlu dikocok lagi. Lalu untuk yang benar-benar positif itu berwarna merah bata. Oke, sekarang saya lanjutkan untuk pemeriksaan benda keton pada urin. Di sini ada pemeriksaan Rotera dan pemeriksaan Gerhard. Kita mulai terlebih dahulu dengan pemeriksaan Rotera. Di sini untuk pemeriksaan Rotera kita gunakan urin itu sebanyak 5 cc. Lalu kita masukkan Rotera bubuk ini cukup di ujung pisau atau sendok kecilnya saja. Lalu kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita teteskan amonium hidroksi pekat sedikit saja. Kita teteskannya harus melewati dinding-dinding secara perlahan, jadi tidak langsung diteteskan. Di sini yang akan kita lihat adalah cincinnya. Jadi hasilnya kalau dia menghasilkan cincin coklat, itu artinya negatif. Sedangkan kalau ada cincin ungu, artinya dia positif. Oke, sekarang saya akan menunjukkan pemeriksaan DNA. Di sini kita menggunakan urinnya sama seperti Rotera 5 cc.
Pada percobaan kali ini, pertama setelah kita masukkan urin 5 cc, kita teteskan Genhard, masukkan. Kalau sudah, kita putar. Lalu kita siapkan lagi satu tabung reaksi kosong. Lalu ada corong, dan kita masukkan juga kertas saring. Lalu hasil yang sudah urin yang bercampur Genhard itu kita tuang ke corong yang sudah ada kertas saringnya. Lalu kita tunggu sampai tersaring. Kalau sudah tersaring, kita lepas. Lalu kita teteskan lagi Genhardnya. Lalu kita kocok lagi. Untuk hasilnya, kalau dia sampai berubah menjadi warna ungu, itu hasilnya positif. Tapi kalau tetap kekuning-kuningan, tidak ada perubahan, artinya tes Genhard negatif. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di urin, pada urin. Di sini ada dua cara pemeriksaan, yaitu tes busa dan tes Harrison. Keduanya memakai urin 5 cc. Pada tes busa, cukup setelah diberikan 5 cc, kita kocok. Lalu kita lihat busanya. Busanya apakah berwarna kehijauan? Tidak. Jika kehijauan, maka tes busa positif. Tapi kalau busanya putih biasa, artinya tidak mengandung bilirubin. Lalu untuk yang tes Harrison, setelah kita memakai 5 cc, kita teteskan dengan BaCl2 itu sebanyak 10 cc sampai kira-kira berwarna seperti ini. Lalu kita siapkan kosong, kita pasangkan corong dan penyaring, lalu kita tuang. Sekarang yang kita ambil adalah kertas saringnya. Kita taruh di pelet, lalu kita teteskan dengan fuset. Ambil, kita teteskan pada kertas saringnya, lalu kita tunggu. Untuk hasil positif, dia akan berwarna hijauan seperti ini contohnya. Tapi untuk hasil negatif, maka hasilnya akan bening. Oke, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan urobilinogen. Di sini penggunaan tesnya Wallace Diamond. Pertama-tama kita siapkan satu tabung. Kita berikan urin 10 cc. Lalu kita teteskan Wallace Diamond dengan pipet tetes itu 1 cc. Lalu kita lihat di bawah background putih, maka kita akan melihat warna merah. Lalu untuk selanjutnya kita akan mulai pengencerannya. Untuk pertama-tama siapkan 2 tabung. Kita isi masing-masing 1 cc urin. Lalu diberikan 9 cc Aquades masing-masing. Jadi totalnya 10. Yang satu langsung kita berikan Wallace Diamond. Lalu yang satu lagi kita akan bagi 2, 5 cc. Untuk di tabung berikutnya dari tabung yang lamanya. Jadi untuk yang di sini ada 5 cc, ada 5 cc. Tambahkan lagi Aquades 5 cc. Yang satu kita diamkan seperti yang tadi, yang satu kita gunakan untuk dibagi 2 lagi. Kita ulangi cara tersebut sampai total ada 6 tabung. Di sini tanpa pengenceran 1/10, 20, 40, 80, dan 160. Lalu masing-masing
Kita teteskan dengan Wellness Diamond 1 cc, 1 cc, 1 cc, 1 cc, 1 cc. Lalu kita amati hasilnya di bawah background putih. Kita lihat merah terakhir. Di sini pelaporan untuk Wellness Diamond adalah positif dan negatif. Liter positif, kita lihat yang merah terakhir ada di mana. Kita ibaratkan di sini ada di 1/20. Lalu untuk selanjutnya itu menjadi liter negatifnya, yaitu 1/40. Oke, sekarang saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan urobilin dengan metode Schlesinger. Di sini kita ingin mengecek efloresensinya. Di sini sama seperti sebelumnya, menggunakan urin 5 cc. Lalu kita teteskan lugol. Itu 4-5 tetes, sedikit aja ya. Teteskan. Lalu kita lanjutkan dengan memberikan 5 cc Schlesinger. Setelah itu kita saring, menggunakan corong dan kita saring. Kan? Kita tuang. Ibarat hasil pengolahan seperti ini. Ini yang akan kita uji. Setelah yang disaring itu yang akan kita uji. Kita uji di belakang background warna hitam. Kita akan mengecek efloresensinya. Oke. Apakah warna terang atau tidak? Kalau dia hasilnya positif, itu dia akan berwarna terang. Itu dia artinya mengandung urobilin. Tapi kalau tidak warna kuning biasa, itu hasilnya negatif. Oke, sekarang saya lanjutkan melakukan pemeriksaan sedimen urin. Di sini kita akan memakai alat sentrifuge dan mikroskop. Maka itu kita perlu object glass dan cover glass. Di sini karena ini merupakan sediaan pasar, maka untuk mikroskop sendiri diafragma tutup dan kondensor harus diturunkan. Kita memakai perusahaan 10 dan 40. Untuk 10 kita akan melihat epitel dan cylindris. Lalu untuk 40 yang akan kita lihat adalah eritrosit, leukosit, trombosit, dan akan lebih jelas silinder apa, apakah silinder hialin atau silinder eritrosit, silinder granul, dan lainnya. Jadi pertama-tama kita memakai urin ini karena centrifuge ini butuh penyimbang, maka kita butuh 2 sampel, di mana masing-masing sampel itu 7-8 cc. Kita buat sama, kita urin, kita masukkan, itu masing-masing ditemukan reaksi 7-8 cc. Lalu kita masukkan ke alat centrifuge, kita pasang dengan untuk alat centrifuge ini 2000 RPM. Lalu kita pasang waktunya 5 menit. Setelah kita tunggu 5 menit, jangan langsung dibuka. Kita tunggu dulu 5-10 menit untuk membiarkan udaranya tenang kembali. Karena kalau misalnya kita langsung buka, itu dikhawatirkan kalau misalnya urinnya mengandung penyakit yang bersifat aerosol, itu jadi bisa menyebar. Makanya kita perlu tenangkan kembali, tekanannya tenang, kembali seperti normal, baru kita buka. Setelah kita ambil, untuk kita ambil sedimen urinnya, kita perlu buang secara perlahan. Lalu untuk ditegakkan kembali juga secara perlahan. Kalau kita setelah dibuang, lalu kita langsung tegakkan, dikhawatirkan terjadi difusi. Jadi masih ada sisanya campur dengan hasil ininya. Makanya kita perlu buang perlahan, lalu kita tekan secara perlahan, dan yang kita akan ambil adalah sedimennya.
itu kita misalkan ada setengah cc sedimennya yang tersisa, mungkin seperti ini kita ibaratkan contohnya. Setelah kita tuang dan sisa sedimen ada seperti ini total. Nah, lalu kita pakai pipet tetes. Yang tersisa kita ambil, lalu kita taruh di objek glass, kita tutup dengan cover glass, lalu kita amati di bawah mikroskop yang saya bilang untuk 10 dan 40. Di situ kita akan mengamati epitel, lindis, adiposit, leukosit, dan lainnya. Oke, sekarang saya akan menunjukkan dengan tes pemekatan urin, di mana yang kita butuhkan adalah gelas ukur 100 ml, urinometer, lalu ada sampel urinnya. Di mana sampel urin ini merupakan urin 24 jam kita bagi 4. Pertama ada 7 sampai 11 pagi, 11 sampai 15, 15 sampai 19, dan 19 sampai 7 pagi. Berikutnya. Jadi kita akan masukkan urinnya ke gelas ukur 100 ml, lalu kita celupkan urinometer, lalu kita baca hasilnya, di mana pada prinsip tes pemekatan urin ini volumenya akan semakin dikit, tapi berat jenisnya akan semakin bertambah. Oke, sekarang saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan berat jenis urin. Di sini memakai gelas ukur 100 ml sama, lalu ada urinometer, penala sampel urinnya. Sampel urin ini kita masukkan ke gelas ukur 100 ml itu sampai ke 100 ml, lalu kita celupkan urinometer. Untuk penyelupannya harus diputar, jadi jangan mengenai dinding ini, diusahakan ya, tetap di tengah-tengah. Lalu untuk bila sampel urinnya tidak sampai ke 100 atau tidak bisa membuat urinometer ini mengambang, maka akan kita lakukan pengenceran. Kita kalikan 2. Misalnya urin sampelnya ada di 50, kita tambahkan cairan 50 juga, jadi dikalikan 2. Dan untuk urinometer sendiri ini ada satuan-satuannya yang akan kita baca. Juga ada suhu alatnya itu 20. Jadi kalau kita misalkan suhu ruangan ada 26, maka akan kita konfigurasi. Jadi setelah kita putar, kita masukkan urinometernya, kalau kita dapat hasilnya, misalnya hasilnya 10, maka yang hasil yang kita baca adalah 1,010. Lalu karena ada suhu ruangan 26 dan suhu alat 20, 26 kurang 26, lalu kita bagi 3 dapat 2. Itu 2 itu kita tambahkan ke digit terakhir. Jadi 1,012. Dan kalau misalnya tadi kita hanya sampel urinnya 50, kita kalikan 2, maka digit terakhir, 2 digit terakhir itu akan kita kalikan 2. Jadi 1,024. Oke, sekarang saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan carik celup. Di sini kita akan menggunakan carik celup. Kita ambil dari kotaknya, kita ambil satu yang dibutuhkan, lalu kita mempunyai sampel urinnya, kita masukkan carik celup ke sampel urin, lalu kita keluarkan, lalu kita keringkan dulu sebentar. Lalu dari carik celup yang kita ambil ini, kita sesuaikan dengan warna yang di kotak, jangan sampai menempel. Kita cek perbedaan warnanya untuk mengetahui hasil apakah urin ada glukosa sampai leukosit. Itu yang akan kita cek pada carik celup. Oke, sekarang saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan kehamilan. Di sini yang akan kita uji adalah HCG-nya secara direct maupun indirect. Pada direct yang perlu kita perlukan adalah HCG latex, kontrol negatif dan kontrol positif. Lalu untuk pengaduknya, lalu pengaduknya. Juga sampel urinnya. Jadi dari sampel urin kita masukkan ke satu kotak. Lalu kontrol negatif.
overall positif. Baru kita masing-masing kita tambahkan HCG. Kita mulai aduk, kan, aduk, kan, aduk. Oke, di sini kita lihat hasilnya, apakah ada aglutinasi atau tidak. Bila ada aglutinasi, itu biasanya hasilnya adalah positif. Lalu kita lanjutkan ke cara indirect, itu menggunakan cara instan atau standar instan. Yang perlu diperhatikan pertama kali adalah setelah kita membuka bungkusnya, kita perhatikan instruksi di dalam apa yang ditulis. Biasanya yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu masukkan urin itu sampai ke berapa, sampai batas apa, lalu ada waktu yang diperlukan itu berapa menit. Jadi kita baca instruksi juga. Oke, setelah kita baca, kita ambil. Nah, ini di sini batasnya adalah garis biru. Lalu untuk hasilnya, bila garisnya 2 itu arti positif, kalau untuk satu garis hasilnya negatif, dan kalau tidak muncul garis hasilnya invalid. Oke, jadi kita masukkan ini ke urin, kita masukkan ke garis biru. Kalau kita tunggu selama 1 menit, ini keringkan dulu. Setelah kita tunggu, kita lihat hasilnya. Untuk garis 2 seperti tadi, positif, 1 negatif, dan 0 invalid. Ya, sekian untuk simulasi praktikum patologi klinik blok 20 dari saya. Maaf bila ada salah kata, dan terima kasih telah menyaksikan.